resepi. Misalnya paracetamol, mau racikannya ya. Paracetamol mau berapa miligram? 325 misalnya miligram. Terus mau pakai fenilpropanolamin, nolamin, HCl misalnya 12,5 mg. Terus mau tambahin juga karena ada buntu-buntunya dikit, acetaepedrin. Saya dosisnya sama 2,5 mg, mau masukin masuk kurang, tambahin CTM misalnya feniramin maleat ya, saya 1 mg aja. Terus ada batuknya, ternyata batuk kering, dextrometropan HBr 10 mg. Mau nambahin GG mungkin glyceryl guaicolat misalnya mau 50 mg. Nah ini harus dipertimbangkan karena ini kan bakal masuk dalam kapsul ya, atau mau dijadikan puyer, itu sebanyak apa mau diminum pasien. Nah tapi kalau misalnya mau kayak gini, itu bikinnya nanti kita kan sudah kasih dosis, terus kita campur MF Misovac Pulv. Ini artinya campur dan buatkan bentukan puyer, masukkan in caps, masukkan dalam kapsul. TD Thales dose numero mau berapa, misalnya buat 3 hari misalnya, sehari 3 kali, berarti kasih 10 biji kan, 3 kali sehari. Tandai Signa 3DD Pulv 1 boleh kayak gini. Misalnya per oral, PO kan per oral, sama setelah makan posko 6 gitu. Terus mau bikin lagi nggak apa-apa, PRN flu misalnya gitu, boleh lah ya. Kalau nggak pakai ini ya nggak apa-apa juga sih, jelasin aja kalau misalnya udah nggak ada gejala nggak usah diminum, nggak usah dihabiskan gitu, karena ini kan obat-obat simptomatik, jadi nggak perlu sampai habis. Terus tanda tangan. Oh ya, MF ini ada panjangnya sebenarnya, MFLA Misovac Lege Artis, artinya campur dan buatlah menurut cara yang semestinya. Pulv puyer in cup, masukkan dalam kapsul. DTD ini artinya Thales dose, jadi buatlah sesuai dosis yang sudah dikasih sama dokter nih. Jadi kalau misalnya ada DTD, nanti si apoteker bakalan membuat satu puyer itu mengandung ini semua, mengandung ini, jadi nggak dibagi, numero sejumlah 10, jadi setiap satu puyer itu mengandung ini semua. Nanti si apotekernya akan mengalihkan ini menjadi 10. Gimana caranya biar dia dapat 10 bungkus. Terus misalnya contoh lainnya apa ya, oh ya, kalau misalnya ini udah diperintahkannya in caps, berarti kan hasil akhirnya dia udah bentuk kapsul ya. Di bagian signanya ini DD-nya jangan pulv lagi, tapi langsung caps, karena dia udah hasilnya udah masuk kapsul. Tapi kalau misalnya ini dia nggak masuk dalam kapsul, MF pulv langsung DTD numero 10, berarti 3DD-nya bisa pulv 1, karena hasil bentuk akhirnya kan pulv. Biasanya kalau pulv ini biasanya pada obat-obat anak yang biasanya pakai kertas doang, cuman digerus tok, tapi nggak dimasukin di kapsul. Tapi kalau misalnya masuk kapsul, di sini jangan dikasih pulv tapi caps, jadi ini salah ya. Terus kalau misalnya nggak mau pakai ini juga nggak apa-apa, 3DD1 POPC gitu langsung nggak masalah sih. Terus contoh lain, misalnya paracetamol 500 mg, terus pseudoephedrine misalnya 7,5 mg, terus chlorpheniramine maleat misalnya 2 mg, kita gerus MFLA pulv, masukkan dalam kapsul ya, in caps. DTD numero 10, DTD ya, Signa 3DD1 PO PC PRN jika hidung tersumbat. 3DD cup 1 boleh, 3DD1 boleh, 3DD cup 1 boleh, baru tutup
itu paraf. Nah, kalau misalnya DTD berarti dokter minta si apoteker buat ngalikan ini semua menjadi 10 biji. Berarti ini belum dikalikan jumlah dosisnya. Terus kalau misalnya dokternya udah ngalikan sendiri, paracetamol dosisnya di sini pasti besar, misalnya 5000 mg. Pseudoephedrine 75 mg. Ini yang biasa yang bedain. Nah, ini bisa di cross check juga, apoteker juga harus cross check ini. Kalau misalnya ada DTD tapi nggak ada kalau misalnya ada DTD tapi dosisnya besar, coba ditanyakan ini dosisnya memang diminta besar atau memang dokternya kurang gitu, kurang ngasih DTD-nya. Memang dokternya salah, nggak harusnya nggak ada DTD-nya gitu. Chlorpheniramine maleat 20 mg. Ini MFLA, Daincap, langsung habis Daincap langsung Numero 10. Jadi nggak pakai DTD. Kalau dosis besar nggak usah pakai DTD. Ini berarti dokternya sudah ngitung dosisnya sejumlah 10 biji. Jadi si apoteker langsung aja ngambil paracetamol 5000 mg. Tabletannya kan 500 mg. Berarti ada 10 tablet yang diambil. 10 tablet. Terus chlorpheniramine maleat tabletnya 4 mg. Dia minta 20 mg. Berarti 5 tablet yang diminta gitu. Berarti terus nanti si apoteker ini bakalan tinggal gerus aja 10 tablet, 5 tablet, sama ini berapa tablet, ini aku nggak tahu berapa. Nanti pokoknya bakal digeruskan, dijadikan langsung dibagi 10. Jadi ini langsung dia gerus, terus dia langsung bagi-bagi jadi 10, masuk ke dalam kapsul gitu. Terus bawahnya sama aja kayak gini. Nah, sekarang itu udah banyak obat-obat yang dia udah racikan dari pabrik. Misalnya obat ini racikan Demacolin. Langsung aja tulis Demacolin tablet Numero 10. Gak usah ribet-ribet. Signa 3DD tahap 1. PO, PC, PRN jika hidung tersumbat atau jika flu gitu. Langsung Signa. Sudah. Jadi kita nggak usah kayak gini-gini. Karena memang udah banyak. Dan sekarang tuh memang pseudoephedrine tuh jarang dijual putulan karena mungkin takut disalahgunakan ya. Jadi kebanyakan dia masuk dalam racikan kalau pseudoephedrine gitu. Sekarang contoh resep untuk obat-obat anak ya. Untuk anak itu dia dosisnya beda dari dosis dewasa. Dia punya dosis sendiri. Jadi kita harus tahu juga dosis anak berapa. Dosisnya tuh biasanya per kilogram berat badan. Untuk cara penulisannya hampir sama kayak racikan sebelumnya. Resepi misalnya berat badan anaknya 10 kg ya, 10 kg. Terus kita misalnya mau racik paracetamol. Nah, kita harus tahu paracetamol dosis anak ini berapa. Paracetamol dosis anak itu 10 mg per kilogram berat badan. Berarti kalau berat badan 10, kita butuh 100 mg. Terus misalnya GG, glyceryl guaiolate. GG ini dosis anaknya itu 12 mg per kilogram berat badan per hari. Berarti kalau misalnya dibikin per kali, ini kan per kali. Kalau dibikin per kali berarti dia 4 mg. 4 mg per kilogram berat badan per kali. Berarti kalau beratnya 10, dia 4 mg, dia butuh 40 mg. Terus misalnya mau ditambahin lagi CTM. CTM ini dosisnya 0,1 mg per kilogram berat badan. Miligram per kilogram berat badan per kali. Berarti kalau beratnya 10 dia 1 mg ya. Nah, kalau untuk anak-anak, kalau misalnya bikin puyer, ini kan obat-obat ini kan pahit ya. Jadi kalau anak-anak itu tambahin aja saccharum lactis. Saccharum lactis ini hampir sama kayak gulanya tepung donat itu. Saccharum lactis bikinnya QS. QS ini artinya kuantum statis apa kalau nggak salah. Kuantum statis itu artinya secukupnya. Jadi tujuannya pakai saccharum lactis ini juga kalau misalnya obat-obat yang ini kan obatnya dalam dosis kecil. Nah, itu kan biasanya sedikit kan. Nah, untuk biar bisa agak banyak dikit, biasanya ditambahin ini biar apotekernya juga gampang untuk membagi obatnya itu. Jadi kegunaannya bukan hanya untuk pemanas aja, tapi juga untuk penambah bobot obatnya ya, berat obatnya, besaran banyak obatnya maksudnya. Terus
udah sampai udah racikan kita udah ada, terus kita kasih perintah MFLA, Misolva Leger Artis, terus pulv ya kan, dipuyer. Ini karena dosisnya persatuan, kita wajib tulis DTD, data les dos numero, kamu bikin berapa banyak, misalnya dibikin buat 3 hari, 3 kali sehari bikin 10 biji. Ini berarti ntar si apoteker harus ngaliin ini sampai 10. Terus Cigna 3DD 1 per oral setelah makan proskunam jika batuk pilek misalnya, tutup. Terus paraf, kurang lebih kayak gini. Sama kayak sebelumnya, kalau misalnya mau dosisnya langsung dihitung sama dokter, berarti langsung aja sesuaiin ini sesuai dengan berapa banyak jumlah obat yang mau dikasih. Misalnya mau dikasih 10 biji, nomor 10 kan, 10 biji, berarti langsung kali 10, ini 1000. GG nya berarti 400, CTM nya berarti 10. Ini kan. Nah, sediaannya paracetamol ini kan 500 mg per tabletnya, berarti dia ada 2 tablet, butuh 2 tablet. GG sediaannya 100 mg, berarti dia butuh, kalau dia 400 berarti dia butuh 4 tablet. Terus HTM sediaannya 4 mg, kalau dia 10 berarti 2,5 tablet ya, 2,5 tablet gini. Jadi boleh langsung, kalau misalnya mau tulis langsung paracetamol 2 tablet, GG 4 tablet, CTM 2,5 tablet, terus Saccharomyces S, MFLA, pulv, numero 10, baru Cigna 3DD1 itu boleh. Jadi nggak usah pakai gini, tapi langsung bikin dalam bentuk tablet ini juga nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau misalnya mau tambahin multivitamin, kalau misalnya itu dirasa menguntungkan, itu juga nggak masalah. Mungkin bisa meningkatkan penyerapan atau bisa meningkatkan atau mempercepat penyembuhan, gunanya kita masukkan vitamin. Kalau misalnya ada alasan yang kuat kita masukkan, ya masukkan aja, enggak apa-apa. Yang penting kalau misalnya ngeracik obat, kita harus pertimbangkan ada nggak interaksi antara obat-obat yang kita jadiin satu ini. Tapi kalau misalnya antibiotik itu jangan disatuin sama obat-obat simptomatik, soalnya antibiotik itu kan diminumnya ada jangka waktunya ya, sedangkan obat-obat simptomatik ini kan kalau masih bergejala aja, kalau nggak bergejala nggak usah diminum lagi kan. Jadi untuk mencegah biar nggak meningkatkan resistensi di masyarakat, jadi antibiotik itu jangan dicampur sama obat-obat simptomatik ini. Jadi kalau misalnya mau racik obat, pastikan obat-obat yang kita mau racik ini dia kerjanya bisa sinergis. Kerja sinergis bukan berarti dia harus memiliki efek yang sama semua, enggak. Misalnya pada antasida itu kan isinya aluminium sama magnesium hidroksida. Nah, aluminium yang mana antasida ini kan gunanya untuk menetralkan asam lambung. Nah, aluminium hidroksida itu dia punya efek bikin konstipasi. Terus gandengannya dia digandeng lah sama si magnesium hidroksida. Magnesium hidroksida dia ini punya efek untuk laksatif. Jadi mereka bekerjanya berbeda, tapi mereka sinergis gitu. Jadi nggak mesti kerja yang sama yang bisa diracik, tapi obat-obat yang bisa bekerja sinergis yang harus kita racik gitu.